Setelah kita mempelajari tentang ukuran letak data, yaitu kuartil, desil, dan persentil, dan cara menghitungnya, baik itu untuk data tunggal maupun data berkelompok, maka di video kali ini saya akan melanjutkan, yaitu mencari kuartil, desil, dan persentil dengan bantuan Excel. Yang saya gunakan adalah Microsoft Excel 2007 dan IBM SPSS 25. Untuk data yang akan saya gunakan di sini adalah saya menggunakan contoh data tunggal yang sudah saya bahas pada video saya sebelum-sebelumnya. Dan perlu kita ketahui bahwa yang bisa kita olah, data yang bisa kita olah baik itu dengan menggunakan Excel maupun dengan menggunakan SPSS, ini adalah data yang masih belum dikelompokkan. Artinya di situ data mentah yang masih dalam bentuk persatuan data ya, jadi belum dikelompokkan dalam kelas-kelas tertentu seperti pada data berkelompok. Artinya kalau kita punya data berkelompok dan itu belum dijadikan dalam bentuk kelas-kelas, maka kita bisa mengolahnya dengan menggunakan Microsoft Excel dan juga IBM SPSS. Baik, contoh di sini oleh karena itu, karena di video saya sebelum-sebelumnya dan di data-data yang saya gunakan di sini yang masih dalam bentuk data persatuan ya, belum saya kelompokkan ke kelas-kelas. Ini adalah untuk contoh tentang ukuran sepatu. Dan di sini kita tahu dari 10 data itu ada 2 data 40, ada 141, kemudian 2 data 39, ada 2 data 41 lagi, ada 3 data 38. Nah, ini tinggal kita tuliskan satu persatu data kita seperti ini. Nah, kalau pada perhitungan manual, kita harus mengurutkan data-data ini mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tapi kalau dengan menggunakan Excel maupun dengan menggunakan SPSS, kita tidak perlu lagi untuk mengurutkan ini. Jadi secara langsung kita bisa menggunakan rumus yang ada. Dan yang perlu kita ketahui, untuk baik itu di Excel maupun di SPSS, yang ada itu adalah kuartil dan persentil. Bagaimana dengan desil? Desil itu bisa kita hitung dengan bantuan persentil dengan menggunakan formula atau rumus persentil. Karena desil ke 1 itu berarti sama dengan persentil ke 10, sedangkan untuk desil ke 7 sama dengan persentil ke 70, desil kedua sama dengan persentil ke 20, dan seterusnya. Baik, di sini saya akan mulai untuk menghitung kuartil pertama, yaitu di sini sama dengan kita pilih menu formula, kemudian more function, kemudian statistikal, kemudian di sini kita pilih kuartil. Nah, di sini array itu adalah data kita. Nah, ini kita pilih, kita blok saja mana data yang akan kita tentukan kuartilnya. Dan untuk kuartnya ini adalah dia pilihan, yaitu ada 0, 1, 2, 3, dan 4. 0 itu berarti kalau kita tulis 0, dia akan menampilkan data minimum kita. Sedangkan apabila kita tulis 1, berarti akan menampilkan Q1. Apabila kita menulis 2, maka kita akan ditampilkan data kita nanti untuk kuartil kedua atau sama dengan median, karena kita tahu kuartil kedua itu sama dengan nilai tengah. Kemudian bila kita tulis 3, kita ketik 3, maka yang akan tampil adalah kuartil ketiga, dan apabila kita ketik 4, berarti yang akan tampil adalah data maksimum. Karena di sini saya akan mencari kuartil 1, maka saya pilih 1 sehingga kita dapatkan di sini 38. Kalau kita cek di sini sama dengan data yang kita temukan, yaitu 38. Lalu lanjutannya yaitu untuk kuartil kedua sama sebenarnya di sini, tinggal kita mengganti yang tadi asalnya 1 menjadi 2. Jadi statistikal, kemudian kita pilih kuartil, kemudian kita blok data yang akan kita tentukan kuartilnya 2. Nah, ini 39,5. Kalau kita cek di sini
yaitu 39,5. Yang terakhir yaitu kuartil ketiga, yaitu di sini kita pilih kuartil lagi, kuartil ya. Oke. Nah, di sini kita blok untuk data kita dan ini kita pilih 3. Nah, 41. Oke. Sedangkan untuk desil di sini kita menggunakan perintah persentil, yaitu formula, more function, statistikal, kemudian kita pilih persentil. Kemudian ini data, array tetap data. Nah, sedangkan untuk K-nya di sini yang perlu kita tahu, K itu adalah nilai di antara 0 sampai 1. Berarti di sini boleh desimal. Bisa 0,1, bisa 0,11 misalkan, dan lain sebagainya. Nah, karena di sini desil pertama itu sama dengan persentil ke-10, artinya kalau persentil ke-10 berarti adalah 0,1. Jadi ini kita tulis 0,1. Kita oke. Nah, hasilnya 38. Kalau kita cek di sini untuk kuartil 2 tadi benar, 3 sama, desil. Nah, 38. Tinggal kita hitung yang 7. Berarti kalau 7 adalah 0,7 ya. Berarti di sini kita pilih ini statistikal, kemudian persentil, kita blok data kita, kemudian ini kita pilih 0,7. Nah, di sini 40,3. Oke, kita cek di sini adalah untuk persentil ke 70 adalah 40,7 ya, di situ ya ada selisih ya, 40,7. Oke, desil ke-7 benar ya, kalau desil ke-7 itu berarti 0,7, berarti sama dengan persentil ke-70. Oke, itu kemudian untuk persentil, berarti kalau untuk persentil sebenarnya sama saja. Kalau ini kita drag pun bisa, kemudian tinggal kita ubah saja yang ini tadi A1 sampai A10, kemudian ini berarti kalau 25 berarti 0,25. Oke, sedangkan yang ini berarti ini A1, kemudian ini sampai 10, kemudian 90 berarti 0,9. Oke, kalau kita cek untuk persentil 25, hasil perhitungan kita tadi untuk persentil 25 adalah 38 ya. Ini bisa kita bulatkan sebenarnya ya, bisa kita bulatkan, ini 38. Kemudian untuk persentil 90 itu sama dengan 41, sama persis. Oke, jadi itu kalau menggunakan Excel tentu di situ masih ada selisih ya antara perhitungan kita baik itu menggunakan Excel maupun manual. Selanjutnya kita akan gunakan IBM SPSS. Di sini data kita copy saja. Kemudian kita pilih di sini. Oke, karena sudah di sini tinggal kita analyze. Kemudian deskriptif statistik, frekuensi. Nah, ini jauh lebih simpel daripada Excel ya, karena di sini tinggal satu ini. Kemudian ini kita pilih. Kemudian di bagian statistik kita pilih kuartil dan kita pilih persentil. Nah, untuk persentil ini bisa kita tentukan kita mau persentil ke berapa, karena tadi kita juga mencari desil ya, yaitu kita samakan saja, tadi itu kita cari desil ke 10 berarti persentil ke desil pertama berarti persentil ke 10. Kemudian kita juga mencari yang ke 7 berarti 70. Kemudian tadi 25 dan juga satu lagi yaitu kita mengambil 90. Oke. Jadi di sini kemudian tinggal kita continue. Kemudian kita oke. Nah, kan
tampil di bagian output seperti ini. Nah, ini bisa kita cek. Oke, untuk persentilnya, kemudian untuk kuartilnya. Untuk persentilnya yaitu 10 itu 38, jadi bisa kita cek untuk yang persentilnya ke 10 yaitu 38, atau kita cek di sini ya. Itu sama dengan desil berarti. Kalau desilnya tadi 10 38 persis. Kemudian untuk yang ke-7 itu dia 7 itu 40,7. Kalau ini tadi 40,3, kalau ini 40,7. Nah, lebih persis dengan SPSS ya daripada dengan Excel. Oke. Kemudian untuk yang ini 50 itu nilai tengah. Kemudian jadi ini sama saja, kuartil itu sama dengan, kalau kuartil itu sama dengan yang 25. Kemudian untuk yang kuartil pertama, kuartil kedua itu sama dengan yang 50. Kuartil ketiga itu sama dengan yang 75. Kalau kita cek kuartil ketiga itu 41 ya kan. Jadi di situ dia semuanya keluarannya dalam bentuk persentil, tapi kita harus paham persentil, desil, dan kuartil itu saling berkaitan. Jadi kalau ini tadi kita mencari desil ke 1, ini kita mencari kuartil pertama, ini kita cari kuartil kedua, ini kita cari desil ke 7, dan ini kita cari 75 ini kuartil ke-3, dan ini kita cari persentil ke-90. Dan ini hasilnya yang lebih sama persis dengan perhitungan manual kita. Kalau Excel tadi masih ada selisihnya, seperti itu. Baik, itu yang saya bahas mengenai cara perhitungan dengan menggunakan bantuan Excel dan juga SPSS. Sekian untuk pembahasan saya mengenai ukuran letak data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.